Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kembali seperti biasa kita niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata alal huda wal khair amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, sekarang kita masuk ayat ke-7 di surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, untuk ayat yang ke-7 ini kita bahas dulu penggalan ayat ya, penggalan ayat yang harus kalian pahami. Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Nah, kalau pakai bismillah atau pakai basmalah, maka bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang ke-7 nih. Kalau pakai basmalah ya, kalau pakai basmalah. Tetapi kalau tidak pakai basmalah, mungkin kalian ada yang dengar misalnya yang mengimami di tanah suci baik Mekah atau Madinah, itu biasanya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau alhamdulillahirabbil alamin, maka ini akan dipecah nantinya ya. Misalnya nih, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat yang ke-6-nya yang ini nih. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ayat yang ke-7. Jadi kalau misalnya pakai basmalah, ini satu rangkaian ini ayat yang ke-7. Nah, kalau tanpa basmalah, maka ini di sini ada tanda 6. Nah, ini maksudnya ayat yang ke-6. Nah, ini ayat yang ke-7. Jadi Al-Fatihah itu tetap 7 ayat. Enggak 6 tanpa basmalah berarti ayatnya 6. Enggak, tetap 7. Dengan basmalah 7, tanpa basmalah juga tetap 7 karena Al-Fatihah itu surah Makkiyah yang jumlah ayatnya ada 7. Tapi sekali lagi diingat, kalau dengan basmalah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat yang ke-7. Tetapi kalau tanpa basmalah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat yang ke-7. Nah, sekarang kita akan membahas tajwid yang ada di ayat yang ke-7 ini. Kalau tanpa basmalah berarti ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Di sini ada shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shirat ya, ini ro-nya adalah ro tafkhim, ro yang dibaca tebal. Kenapa? Karena ada fathah ya.
ro yang berharokat fathah dan domah maka dihukumi ro tafkhim. Nah, di sini juga ada alif fathah ketemu alif mati, maka dihukumi dengan mad tabi'i atau mad asli. Siratal ladzina. Nah, alladzina ini adalah alif lam syamsiyah ya. Alladzina ada kasroh ketemu ya mati namanya mad asli. Fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya, domah ketemu wawu, itu yang dinamakan mad asli. Panjangnya 2 harakat. Alladzina an'amta ada non mati. Non mati ketemu ain. Ini yang dinamakan hukum non mati izhar ya. Ini yang dinamakan hukum non mati izhar. Nah, di sini ada mim mati ketemu ta. Ini yang dinamakan dengan izhar syafawi ya. Mimnya jelas an'am karena nih pakai syafatain ya. Jadi mimnya jelas, ini yang dinamakan izhar syafawi. An'amta alaihim. Ada fathah ketemu ya mati. Ini yang dinamakan mad layyin. Sekali lagi mad layyin. Mad layyin itu adalah fathah ketemu ya mati atau fathah ketemu wawu mati. Alaihim ghairil. Nah, ini ada waqaf mamnu ya, ada waqaf yang tidak boleh berhenti ya. Alaihim. Nah, ada mim mati ketemu ghin, sama seperti ini. Ini yang dinamakan dengan izhar syafawi. Ghai. Nah, ini sama nih dengan yang ini alaihim ya, alaihim. Nah, ini ghai. Ada fathah ketemu ya mati, dinamakan dengan mad layyin. Ro berkasroh ghairi, ini yang dinamakan ro tarqiq. Kenapa ada huruf ro di bawahnya apa berharokat kasroh, dinamakan ro tarqiq. Ghairil maghdubi ada alif lam ketemu mim, alif lamnya jelas, namanya alif lam qamariyah. Maghdubi ada dad ketemu ini nih apa namanya, ada harokat domah ketemu wawu mati. Tadi apa fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya, domah ketemu wawu mati. Ini yang dinamakan mad asli. Ghairil maghdubi alaihim. Sekali lagi di sini ada fathah ketemu ya mati, namanya mad layyin. Alaihim ada mim mati ketemu wawu, izhar syafawi. Waladdo ini seharusnya kalau biasa ini dinamakan mad asli, tetapi berhubung di sini ada waladdolin ya, maka ini enggak berfungsi madnya, tapi langsung masuk ke sini. Kenapa? Ini dinamakan alif lam syamsiyah. Alif lamnya enggak jelas. Waladdo ya, waladdo ya, waladdolin. Nah, di sini ada mad yang baru. Di sini saya jelasin ya. Ada mad asli. Dod ketemu alif mati. Ini kan mad asli. Fathah ketemu alif mati. Tetapi di depannya dalam satu kata masih ada huruf yang bertasydid. Lamnya ini bertasydid. Jadi kalau ada mad asli ketemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata, ini yang dinamakan dengan mad lazim kilmi mustaqal. Jadi apabila ada mad asli di depannya ada huruf bertasydid dalam satu kata, dinamakan mad lazim kilmi mustaqal. Panjangnya 6 harakat ya. Waladdallin. Nah, karena di sini ya,
di sini ada fathah. Ingat, kalau dibaca wasol maka ini adalah mad asli. Tetapi karena ini di akhir ayat, maka ini dinamakan dengan mad arid lis sukun, ya. Itu kajian tajwidnya. Sekarang kalau transliterasinya sirotol, ya, sh sirotol ladina an'amta alaihim, ingat hak besar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Itu transliterasinya. Adapun artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat sebelumnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Rob, tunjukilah, kami mohon engkau memberikan kami petunjuk untuk bisa melalui jalan yang lurus, jalan yang benar. Apa jalan yang benar itu? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya beri nikmat apa? Bersyukur telah memiliki nikmat iman dan nikmat Islam. Bersyukur dilahirkan dengan ayah dan ibu yang menganut agama Islam. Sehingga kalian pun diajarkan dalam budaya agama Islam dan diajarkan untuk menjalankan segala syariat Islam, ya. Nah, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maksudnya jalan yang mereka dimurkai oleh Allah apa? Mereka yang tidak patuh kepada Allah. Ya, contoh yang dimurkai ada Fir'aun, ada kaum Samud, ada kaum Sa'dum, ya, ada banyak kaum-kaum yang terdahulu yang dimurkai oleh Allah. Ada pula bukan mereka yang sesat, maksudnya mereka yang sesat. Contoh misalnya anaknya Nabi Nuh yang namanya Kanaan, atau istrinya Nabi Lut. Meskipun Kanaan itu anaknya seorang nabi, tetapi kalau Allah sudah sesatkan maka tidak ada petunjuk baginya. Atau misalnya istrinya Nabi Lut, meskipun suaminya seorang nabi, tetapi ketika Allah telah menyesatkannya, telah ditetapkan dia orang yang sesat, maka nggak ada yang bisa memberikan petunjuknya. Makanya kita berdoa kepada Allah agar senantiasa termasuk orang yang dianugerahi nikmat. Nikmatnya yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Baru masuk nikmat sehat, nikmat murah rezeki, dan lain sebagainya. Ya, itulah kajian kita pada hari ini. Adapun passwordnya ini, ya, ada tanda kuning nih, musaqqal, hurufnya kecil semua ya, musaqqal, MUTSAQQAL, ini passwordnya, ya. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.